بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi waktu dan kesempatan oleh Allah. Masih diberikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, untuk keluar masuknya napas kita, sehingga masih tenang kita bernapas, karena masih hendak lagi dihirup, masih hendak pula lagi diembuskan. Yang kita khawatirkan ketika umpamanya dihirupnya, umpamanya masuk, sudah itu hendak keluar lagi. Itu bahaya itu sudah. Atau begitu kita embuskan umpamanya, kemudian hendak lagi masuk, selesailah itu sudah. Kemudian selawat dan salam mari pula sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan. Malam ini kita dengan niat yang tulus ikhlas hadir ke musola kita ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhiruz zaman, Nabi yang terakhir. Ndak ada lagi Nabi, anak-anakku, ndak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku ada lagi Nabi selain dari Nabi Muhammad itu, maka itu nabi-nabian namanya. Jadi untuk yang beberapa orang ini nanti akan saya berikan hadiah. Ya, saya berikan hadiah. Yang penting bisa jawab pertanyaan. Makanya dengarkan elelo. Pertanyaannya nanti ndak ada susah, ndak ada papayah dak. Itu yang adik-adik kau mau ikut? Di sini. Duduk baik di sini. Ndak apa-apa. Nanti supaya duduk sini. Duduk situ. Nggak apa-apa. Inilah. Lah baik, Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan melatih anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang disiplin, supaya nanti mereka ini jadi orang-orang pintar, jadi orang-orang berguna, kemudian jadi orang yang berilmu, dan kemudian jadi orang yang sukses ke depan. Kalau kini belum nampak, Bu, karena masih anak-anak, betul? Masih anak-anak. Nanti kalau anak-anak segedangko laki asuh umpamanya, rajin dia ke masjid, rajin dia ke musola, rajin dia ngaji malam. Ada ngaji malam? Ada. Rajin dia ngaji malam, insya Allah saya yakin dan percaya, saya adik-adik sekalian itu juga ndak langsung umpamanya langsung bisa ceramah, langsung bisa jadi pegawai, langsung bisa jadi kepala KUA, bukan langsung Dari awal dulu saya belajar ngaji malam, kemudian masuk pondok pesantren, setelah itu kuliah lagi. Kuliah itu tidak sampai di S1 lah, sampai pulau ke S2, itu pun tidak cukup juga ilmu itu. Jadi
adik-adikku, anak-anakku, maka jadilah Anda nanti. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anakku yang hadir di musola malam ini semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meremang bulu saya mengatakan itu, Bapak Ibu. Ndak cuma main, ndak. Saya sekarang ini sudah kasihan dengan anak-anak, Pak. Bukan main sekarang ini. Anak-anak kita ini kalau ndak kita awasi, Bapak Ibu sekalian, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan pengaruhnya sudah sangat luar biasa, Bapak Ibu. Coba bayangkan sekarang ini, itu yang namanya narkoba sampai ke SD, Pak. Sampai ke anak-anak. Pertama dilatih dulu anak-anak itu macam mana ngisap lem. Setelah itu nanti oplosan. Oplosan itu apa? Belinya komik. Sudah itu campur pula nanti dengan bodrek. Sudah itu sprit. Sampai spertus. Tahu spertus? Untuk ngidup lampu strongking dulu. Bacampur dengan itu, Pak. Itu luar biasanya sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya kalau anak-anak ini pagi dia sekolah, kemudian sore umpamanya dia belajar, malam dia belajar ngaji, insya Allah anak ini nanti akan terpelihara dengan baik dari hal-hal yang sifatnya negatif. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita khawatirkan sekarang ini nanti ketika anak ini sudah terkontaminasi, sudah umpamanya kecanduan, itulah yang kita khawatirkan kini itu. Ndak ada guna kita jadi orang tua, Bu, kalau anak sudah pecandu narkoba. Apa guna kita jadi orang tua? Apa sebabnya, Bapak Ibu? Karena ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Litaklah kita umpamanya tunduk tegak, semayang tunggang tunggit. Kalau anak kita umpamanya, terutama bagi ibu-ibu yang keluar dari rahim ibu-ibu itu umpamanya, anak itu nanti, anak yang tidak pandai untuk sujud, anak yang tidak mau ruku, anak yang tidak mau patuh kepada kita, anak yang tidak mau menyembah kepada Allah, anak yang tidak mau tahu dengan masalah agama, apa gunanya kita nanti jadi orang tua? Ikulah buyunian saya itu, Pak. Luar biasa lah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi ini yang harus kita antisipasi. Kemajuan sekarang ini, kemajuan perkembangan dunia ini luar biasa sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Kini, Bu, kalau ibu-ibu umpamanya punya anak balita masih di bawah umur 5 tahun, itu yang paling elok membujuk-bujuk anak itu dengan apa gini tuh? Dengan HP. Tentu tidak kita tahu. Iyo. Bujuklah dengan HP kalau tidak. Nangis nyompamonyo, nangis nyompamonyo. Danda makan, danda dipanggil. Bagilah HP dengannya. Nyapnya tuh. Anan kita kok, iya inilah pula. Itu. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini nanti apabila sudah kecanduan melihat itu, sehingga nanti sudah jadi kebutuhan. Kini kan luar biasa, Pak. Kalau dulu, orang-orang dulu lah, kami-kami dulu bentuklah tuanya awak kata. Itu karena tidak ada HP dulu umpamanya, jadi tidak ada pengaruh. Sekarang ini cobalah umpamanya, nan lah ompong nian kini lo pakai Facebook, lah pakai Facebook.
Kadang-kadang apalah kata nanam jagung. Hah? Befoto. Baru membuat status lagi nanam jagung. Itu tuh Bapak Ibu sekalian. Nah, malam ini malam ko kita Maulid Nabi. Maulid Nabi kita malam ko sayo mano nantara soa saya cakapan. Nak marah-marahlah, nak sakit hatilah. Kenyoknya aku nak ceramah ke siko. Tapi karena diundang, datang saya ke siko. Artinya lah siap nganingkan galonya, betul? Nah, tanggunglah lagi. Iya. Ya Pak Imam, mohon maafnya, saya itu Pak Imam. Iya. Kini tuh buka kulit tanpa istilah malam ko. Iya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dan tentu juga malam ini merupakan malam yang sangat berbahagia bagi kita. Kita tunjukkan bahwa kita orang yang mengaku beragama Islam. Kita mengaku beragama Islam, mengaku kepada Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, dan kita beriman. Malam ko kita buktikan kalau kita cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul tahunnya tahun tahun gajah. Sangku tahun kerbau tadi. Tahun gajah. Ini itu. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi Muhammad itu ketika beliau lahir Bapak Ibu, karena beliau itu adalah rahmatan lil alamin, makanya Bapak Ibu sekalian, kelahiran Nabi Muhammad itu, orang yang bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka Allah akan ringankan siksanya di dalam maka Allah akan ringankan siksanya nanti di akhirat. Model itu nian. Apa maka macam itu Pak Buya, kan gitu. Abdullah itu kakak beradik dengan Abu Lahab. Abu Lahab itu masuk memanyo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal lagi karena Abu Lahab itu tidak suka dengan Nabi Muhammad yang menyebarluaskan agama Islam, makanya Abu Lahab tidak mau ikut dengan ajaran Nabi Muhammad. Nanti sampai mati Abu Lahab tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Coba dulu bacakan syahadat dulu. 1, 2, 3. Ulang balik. 1, 2, 3. Jadi Abu Lahab itu tidak mau mengucapkan itu. Nah, oleh karenanya sampai mati Abu Lahab itu tidak pernah masuk Islam. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, karena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ceritanya model itu. Abu Lahab itu punya namanya budak. Budak itu kalau zaman dulu bukan berarti pembantu, tidak, tetapi budak. Budak zaman dulu itu bisa diperjualbelikan. Jadi dia punya budak seorang perempuan namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Nanti ini saya tanya, siapa yang dapat saya kasih duit. Budak Abu Lahab itu namanya Suwaibah. Suwaibah ini Bapak Ibu sekalian, ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan, maka
Suwaibah berceritalah dengan Abu Lahab ketika itu. Apa kata Suwaibah? Tuan, sesungguhnya lah lahir anak keponakan Tuan yang diberi nama dengan Muhammad. Akhirnya saking senangnya Abu Lahab dengan lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, Bapak Ibu, akhirnya karena kegiranganku tadi, karena hatinya senang, bahagia hatinya dengan lahirnya anak keponakanku tadi, maka diundanglah kolega-koleganya, Pak. Kolega-koleganya diundang, artinya kawan-kawannya. Diundangnya kawan-kawannya, diundangnya tetangga-tetangga ke rumahnya, sehingga disuguhkanlah dengan berbagai macam makanan kepada saudara-saudara atau tetangga dan kawan-kawannya. Akhirnya ketika itu, Bapak Ibu sekalian, maka Abu Lahab mengumumkan di tengah kawan-kawannya kok tadi, di tengah orang banyak kok tadi, karena senang hati. Akhirnya apa kata Abu Lahab? Maka mulai saat ini, maka Suwaibah yang menjadi budakku, maka mulai hari ini saya merdekakan. Akhirnya bebaslahnya. Dan Suwaibah pun kembali kepada keluarganya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Karena apa? Karena sudah dimerdekakan, karena sudah dibebaskan dari kebudakannya itu tadi. Itu karena apa itu? Makanya dibebaskan karenanya senang hati dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bu, tengok sih kau. Itulah mulai marah tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka Abu Lahab itu, Bapak Ibu, itu setiap hari Senin, aning tuh lelo. Setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke hari kiamat nanti, sampai di neraka nanti umpamanya akan diringankan siksanya setiap hari Senin. Kenapa? Karena inyo senang hati dengan kelahiran Nabi Muhammad. Saya nanya ibu-ibu kok. Ibu-ibu kalau lah mati lagi, basuhnya tuh. Kalau lah mati, dah meninggal lagi dah. Kalau lah dimasukkan ke dalam kubur tuh, mau ndak nanti setiap hari Senin diringankan siksanya? Mau apa tidak? Berarti kena siksa Anda wak dalam kubur tuh kan, itu lagi itu. Iya. Artinya apa, Bapak Ibu? Sedangkan Abu Lahab yang tidak pernah masuk Islam, yang musuh bebuyutan Nabi Muhammad, yang tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dapo lagi lah semayang, gembira bedio, senang bedio dengan kelahiran Nabi Muhammad itu pun akan diberikan dispensasi oleh Allah. Apa? Setiap hari Senin nanti akan diringankan siksanya oleh Allah di dalam kubur dan nanti di dalam neraka. Model itu. Kononlah kita. Tuh. Kononlah kita, Bu, yang mulai dari dalam kandungan lagi, dalam kandungan wang tua, dalam kandungan mak kita, disitulah mulai itu. Yang sholawat lah yang dibacakannya, yang Al-Quran lah dibacakan. Karena nyon dengar pengajian dulu umpamonyo, kini kanlah mulai bisa umpamonyo kita ketahui. Kalau umpamonyo walaupun anak itu belum lahir, tapi lah mulai bisa diketahui anak tu jantan apa betina yang akan lahir itu. Betul apa tidak? Melalui apa? Melalui USG. Pigilah ke dokter ahli kandungan, kemudian umpamonyo nyogosok-gosokan lah ke pagut
Karena perut saya kok begedang maksud saya itu. Maka nampak nanti dia akan melihat denyut jantung, jenis kelamin dan macam-macam ibu-ibu sekalian. Sehingga apa kata dokter ketika itu? Bu, jenis kelamin anak ibu ini adalah laki-laki atau perempuan. Model itu tidak kira-kira? Bapak ibu sekalian yang berbahagia, sudah mulai. Karenalah tahu kita anak ko laki-laki umpamanya, maka bapak ibu sekalian seringlah kita bacakan Al-Quran. Supaya nanti gagah lahirnya umpamanya dibacakanlah surah Yusuf selalu. Kemudian umpamanya kalau supaya jadi orang baik, kalau betino lagi selalulah dibacakan umpamanya kalau ingin menjadi wanita soleh dibacakanlah surah Maryam. Begitu. Dak do Yasin be nama baca ko. Iko ida Yasin be. Setiap malam apa gitu Yasinan? Setiap malam satu baca Yasin. Sehingga surah yang lain lah ibu hati. Iya. Kan 114 surah. Iya kan? Coba dengar lagi. Al-Quran adalah kalamullah, kalam Allah ataupun firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dan merupakan ibadah bagi orang yang membaca Al-Quran. Itu tuh. Itu pengertian Al-Quran namanya. Anak-anak kita tahu. Tanya oleh ibu itu tentu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka Al-Quran itu jumlah ayatnya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Jumlah ayat Al-Quran itu 6.660 114 surah, 30 juz. Ingat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu modelnya tuh Bu. Makanya 114 surah di Al-Quran itu yang 30 juz tuh. Maka jangan Yasin Anda tulah nambah baca. Baca go surah lain. Itu. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, setelah itu apa? Bapak Ibu, setelah itu nanti karena selalu dibacakan, lahirlah anak itu, sehat lahirnya umpamanya, sebelum lahir masih 7 bulan lagi umpamanya lah nua, ya ada istilah nua itu suka, lah nua, buatlah pulut tuh buat ketan, kemudian kasih inti, ya Bu, dari kelapa bagi gula tuh bo panggillah umpamanya, bacakanlah kulhu tahlil, minta dibacakan doa supaya apa? Supaya anak yang janin yang ada dalam kandungan ibu itu supaya nanti sehat-sehat sampai lahir, supaya lahir nanti menjadi anak yang soleh dan solehah yang kita inginkan. Itulah harapan. Model itu kita berusahonya Bapak Ibu sekalian. Makanya lahir anak dengan selamat, dan ini merupakan apa? Merupakan amanah dan titipan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Anak ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan. Apabila kita sia-siakan Bapak Ibu sekalian, maka kita berarti orang yang tidak bisa menjaga amanah. Bagaimana caranya? Anak itu dididik dengan baik. Siapa yang bertanggung jawab mendidiknya? Tengok siko. Yang bertanggung jawab mendidik anak itu adalah orang tua. Ajainyo ngaji, ajainyo sumayang. Aduh kita ngajai. Aduh, ndak aduh. Besarahan ke sekolah. Serahan ke guru ngaji kolah kalau ada guru ngaji kita. Ada. Berserahanlah ke guru ngaji.
Guru ngaji serahan. Nan ibu-ibu ko cuman sekedar melahirkan bayi, ngasih makan, nyusui dan segala macam. Giliran nanti mendidiknya baserahan ke ugang. Ngapa model itu Pak Ustadz? Iya memang macam tu nian lah, sayurnya lah dak telap gon di anak berempat orang cuman. Ndak telap. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang, ini saya cerita dikit. Dulu Pak, waktu saya masih di kuliah dulu, tinggal di musola, itu anak-anak murid ngaji saya sampai 250 orang saya ngajar ngaji itu. Itu murid saya. Sehingga Al-Quran itulah yang menyelesaikan kuliah saya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi tiba di giliran anak saya, ada tukang nak ngajar. Begitu umpamonya, baca kau nak? Salah lagi umpamonya disalahkan, belum lamonyo lah, nyolah menangi. Itu tuh. Tapi tidak jadi masalah. Yang penting umpamonya, kalau kita juga bertanggung jawab dan kita memperhatikan orang yang mendidik anak kita, itu tidak jadi masalah Pak. Artinya apa yang saya maksud? Kalau kita tetapkan ada guru ngaji umpamonya di Sugau kok, maka perhatikan gurunya tuh. Perhatikan gurunya. Siapa ngajar ngaji sekarang? Ada ya? Diperhatikan gurunya. Gurunya tuh diperhatikan. Bukannya ditengok Anda. Karena nyolah mendidik anak kita, karena nyolah mengajari anak kita Pak, makanya paling tidak ada penghargaan kita kepada guru ngaji itu. Kan model itu Pak Imam. Iya. Patut umpamanya kita iuran sekali sebulan agak 20.000. Tuh. Gedang lagi 20.000. 20.000 gedang tuh katanya. Tapi kalau anak-anak ini umpamanya kalau nak pintar bahasa Inggris, ini saya kasih tahu nih. Anak-anak ini kalau nak pintar bahasa Inggris, masukkan les bahasa Inggris. Berapa biayanya per bulan Bapak Ibu sekalian? Sekarang kalau anak mau pintar bahasa Inggris, per bulan harus kita bayar 250.000 Bapak Ibu. Tapi kalau anak mau pintar baca Al-Quran, disuruh bayar 50.000, keberatannya tuh. Mahal nian. Saya tanya dulu kita nih. Saya tanya, nanti di dalam kubur itu kira-kira malaikat tuh nanyonyo bahasa Arab nanti umpamanya atau bahasa Inggris? Dah ada bahasa Inggris. Dah tukang malaikat. Malaikat mungkar nangkir itu dah tukang bahasa Inggris dah. Paling-paling yang ditanyanya marabbuka teh. Waman nabiyuka. Dah ada bahasa Inggris tanya, dah ada pula aja bahasa Jati Belari kau dak tanya. Nah, sementara Al-Qur'an itu adalah berbahasa Arab. Makanya Bapak Ibu sekalian, yakin dan percayalah dengan saya, apabila ibu-ibu umpamanya meniatkan satu sedekah umpamanya, satu infak umpamanya, karena anak kita ngaji, kita berinfak dan bersedekah kepada orang yang mengajar ngaji itu, maka Allah pasti akan mudahkan jalan rezekinya, Bu. Tidak perlu diaminkan. Apa pula nak diaminkan? Saya kok ngasih tahu hukumnya. Diaminkan itu kalau sudah dilaksanakan, baru diaminkan. Ikut pelaksanaan tidak itu apa ngamin? Allah Rabbi. Makanya dululah saya kata,
Dulu lah berapa kali saya ceramah di situ. Kalau saya katok, lagi kamu tersinggung kawakku, jangan lagi diundang kata. Bah jemput go. Ada ampun lah. Tanggunglah di kita lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Karena Rasul mengatakan man salaka tariqan yatslubu bil ilmi syahalallahu rizquhu. Orang yang memudahkan seseorang menuntut ilmu, dengan apa kita mudahkan? Dengan gurunya umpamanya. Kalaulah kita perhatikan kelemahan kita umat Islamku kan macam itu, Pak. Itu kelemahannya. Apa kelemahannya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Giliran untuk belajar agama, itu ndak ada yang peduli, Pak. Jarang yang peduli. Maka di tengah ilir itu ada satu desa yang kepala desanya itu selalu setiap di masjid dan setiap musola yang ada di RT wajib hukumnya bagi dia, bagi kepala desa itu ada ngaji malam, Bapak Ibu sekalian. Sementara guru-gurunya itu nanti dikasih honor yang Pak Kadesnya mencarikan macam mana akal, pokoknya Pak Kua saya carikan walaupun nak bercekak dengan orang PT Tebura itu gitu. Yang penting mereka harus mengeluarkan CSR-nya untuk guru-guru ngaji kok. Maksud saya, Bapak Ibu sekalian, oke lah dari kepala desa umpamanya nanti itu kan karena ndak bisa dianggarkan. Paling untuk bisa apa ya? Kalau untuk guru ngaji, oke lah umpamanya. Tapi berapa lah? Paling 300.000 sebulan. 300.000. 10.000 sehari. 10.000 seminggu lah. Allah. Tidak, maksudnya yang dari ADD itu tadi umpamanya, itu kan cuman berapa lah? Cuman 10.000 seharinya, karena 300.000 sebulan. Bapak Ibu sekalian, 10.000 dapat apa? 10.000 sehari. Makanya itu perhatian pemerintahan, oke lah umpamanya. Sudah ada perhatian pemerintahan. Tapi bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua? Itu yang saya maksud, Pak. Siapa yang bertanggung jawab mencari rezeki itu? Ya kita lah, ya kita suami kok lah. Macam itulah. Macam mana laki ni kau buya? Kan gitu umpamanya. Ekonomi payah kok kini kok sawit lah murah, getah lah murah. Dulu ada 2.000 sekilo Getah dulu ada 2.000. Kini alhamdulillah lah macam itu. Artinya kalau kita pandai bersyukur, insya Allah rezeki itu akan jadi berkah. Iko macam mana lah umpamanya rezeki nak berkah, semayangnya lah tidak. Bila tu cerita nak berkah ke rezeki itu, semayang baharam. Azan lah di masjid musola kau umpamanya. Sedekat kau Apa dah ndak tiba ke siko? Apanya? Jadi Bapak Ibu sekalian, padahal kita sisihkan waktulah umpamanya. Allah sudah jamin. Tidak perlu kita rusuh, tidak perlu kita risau, tidak perlu kita cemas dengan murahnya sawit, dengan murahnya getah umpamanya, kemudian naiknya BBM. Tidak perlu risau Bapak Ibu, masalah rezeki dijamin oleh Allah. Karena apa? Karena Al-Quran, Allah lah berjanji dalam Al-Quran itu. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kalau nak belajar ngaji datang ke rumah saya. Tapi sekali sebulan cuman. Malah ada tu sempat.
wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Tidak satu pun yang melata di permukaan bumi kau, Bu. Tidak satu pun yang bisa hidup di atas dunia kau kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya. Dijamin. Rezeki itu dijamin oleh Allah, Pak. Yang penting mau berusaha. Kalau lah nonggok we di rumah kan ada. Jago tinggi lagi umpamanya. Sudah itu lagi umpamanya ngopi dulu, nunggu kopi ko dingin umpamanya main HP pula dulu. Sudah itu lagi umpamanya mokok agak setengah bungkus. Sudah itu lagi umpamanya baru mulai berpikir nak ngapo ya hari ko, baru nak berpikir mana lah malam pula lagi. Pergilah ke kebun dulu bentar, paling tidak enak nengok kebun adik lah. Sejam pamonya di kebun tuh nyala balik lah. Karena apa? Karena lah tengah hari makanlah dulu. Sudah itulah mokok pula lah tekangkang pula duduk di rumah. Macam mana? Apa idahnya? Jangankan umpamanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangankan nak berlebih, suap tu ni nak ke samping dibuat ni tak lewat itu. Tapi bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Allah sudah jamin, tapi syariatnya adalah berusaha. Nggak usah cemas Bapak Ibu, nggak usah ragu. Lagi keluar masuk napas kita pasti ada rezeki. Tentu Bapak Ibu sekalian, Allah tidak akan memberikan rezeki itu sesuai keinginan, tapi Allah akan memberikan sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya apa? Makan 3 kali sehari, ya Bu? Pernah kita tidak do makan agak sehari? Tidak ada, jujur baiklah. Makan tulah, ya Bu, makan. Nah artinya Bapak Ibu, nah ini sudah dijamin. Yang kebutuhan kita kan cuma itu. Tapi kan perlu juga kami Pak Ustadz nak bercincin emas, nak berkalung meh, kemudian nak anting-anting, nak berpelo, nak berbaju rancak. Kan gitu umpamanya. Bapak Ibu sekalian, itu sekedar bonus. Sekedar bonusnya.